Shalom saudara sekalian, selamat datang di YouTube PIC. Kami percaya bahwa setiap khotbah yang ada pasti memberkati saudara sekalian. Dan saya percaya khotbah yang akan saudara dengar sekarang ini akan berguna untuk menumbuhkan iman dan membuat kita menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Saya mengajak saudara yang diberkati untuk bisa subscribe, klik tombol lonceng, dan bagikan video ini untuk jadi berkat bagi sesama. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Merry Christmas. Merry Christmas buat setiap kita saudara ya. Saya percaya belum terlambat untuk mengatakan selamat Natal. Kiranya damai sejahtera Natal, sukacita Natal senantiasa melingkupi hati setiap kita. Amin. Pada kesempatan kali ini saya rindu untuk mengangkat satu tema ya. Ini dikenal dengan satu istilah namanya Hesed saudara. Bilang sama saya Hesed. Jangan bukan keset tapi Hesed saudara ya. Hesed itu artinya the everlasting love of God. Ya, atau kasih Tuhan yang everlasting, kasih Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Dan saya percaya Natal itu adalah sebuah bentuk manifestasi, penggenapan dari janji bahwa Tuhan itu setia dalam hidup kita. Melalui kelahiran Yesuslah, di situ janji Allah mengenai kasih setianya itu tergenapi dalam hidup kita. Bicara tentang Hesed atau the everlasting love of God. Ini adalah satu istilah dalam bahasa Ibrani, saudara ya, Hesed. Bicara tentang kasih Allah yang tidak berkesudahan. Dan ini biasanya konteksnya itu selalu dikaitkan dengan perjanjian, saudara. Jadi ketika Tuhan itu mengasihi kita, ya kalau di dalam perjanjian lama, Tuhan itu mengasihi bangsa Israel, itu konteksnya adalah karena Tuhan sudah mengikat janji dengan Abraham, ya, Ishak, Yakub dan berbagai keturunan selanjutnya. Bahwa aku akan memberkati engkau, menjadikan engkau bangsa yang besar, ya, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor dan lain sebagainya. Sekalipun di dalam perjalanannya saudara akan menemukan bangsa Israel yang dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang dengan mudahnya meninggalkan Allah Israel, Allah yang sejati dan mulai menyembah ilah-ilah buatan manusia. Tetapi di dalam kasih setianya, Allah yang telah berjanji itu, Dia tetap memegang teguh perjanjiannya. Amin saudara. Kasih setia, belas kasih Allah. Kasih perjanjian yang tidak bersyarat dari Allah kepada manusia. Dan yang menarik adalah bahwa perjanjian antara Allah dengan manusia itu diinisiasi oleh Allah sendiri. Bukan oleh manusia. Karena siapa manusia saudara? Kita hanyalah debu tanah. Itu levelnya langit dan bumi sama Tuhan. Maka harus dari pihak yang lebih besar, pihak yang lebih mulia memulai inisiatif itu. Di dalam anugerahnya Dia mau merendahkan diri dan mengikat perjanjian dengan manusia yang lemah dan terbatas. Ya saudara, kalau temukan di dunia ini ya, orang kalau mengikat perjanjian agreement itu biasanya kalau nggak selevel ya 1-2 level berbeda. Itu wajar saudara, itu terjadi ya. Misalkan ada seorang yang melamar sebagai karyawan, dia harus tanda tangan kontrak, itu bisa terjadi. Ya bahkan yang lebih sakral lagi, lebih mulia lagi ya, bukan bicara agreement tapi kepada covenant ya di dalam pernikahan antara laki-laki dengan perempuan, itu bisa terjadi, kita temukan dalam kehidupan. Tetapi bicara tentang Hesed saudara, kasih perjanjian itu adalah antara Allah yang maha kudus, Dia yang maha mulia, Dia yang empunya langit dan bumi, mau mengikat perjanjian dengan manusia yang lemah dan terbatas ini. Puji Tuhan saudara, haleluya. Ya, ini sebuah hal yang kalau semakin direnungkan semakin gak habis pikir kita saudara. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Dan bahkan sekalipun di dalam perjalanannya manusia itu seringnya gagal taat, gagal tepat janji. Namun Allah yang setia itu, the everlasting love of God, memegang perjanjian. Bahkan berkali-kali Dia sendiri yang memulihkan perjanjiannya. Makanya di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan apa saudara, kita baca bersama 2, 3.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, ini suatu ayat yang terus menjadi reminder bagi setiap kita, saudara, bahwa di dalam segala keadaan bersyukur. Karena apa, saudara? Bukan karena keadaan baik-baik saja, tapi karena pribadi Allah adalah pribadi yang baik. Nah, berikutnya saudara, yang menjadi pertanyaan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Bicara tentang the everlasting love of God. Itu pasti bicara tentang hesed atau kasih perjanjian. Pertanyaannya adalah, apa saja sih kasih perjanjian yang telah, yang sedang, dan yang akan digenapi oleh Allah bagi kita anak-anaknya. Minimal ada 3 hal yang bisa jadi perenungan kita pada siang hari ini. Kasih perjanjian yang telah, yang sedang, dan yang akan digenapi dalam hidup kita. Kita bahas satu persatu, saudara. Yang pertama, bicara tentang janji akan penebusan dan keselamatan. Bilang sama saya, penebusan. Keselamatan. Nah, hal-hal inilah penggenapannya atau janji yang sudah digenapi oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Ketika penebusan itu dan keselamatan itu telah diselesaikan secara tuntas oleh Yesus Kristus. Tapi kita mau belajar lebih jauh dulu, kita tarik kepada kisah Kejadian, kisah penciptaan manusia. Bagaimana pada mulanya Allah itu sudah merancangkan sebuah hidup bagi manusia, yaitu hidup yang diberkati di dalam Taman Eden. Itulah desain Tuhan bagi manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat 27 sampai 28 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Tapi jangan jadikan ayat ini sebagai pembenaran ya saudara. Kita melihat pembalakan liar ya, illegal logging. Terus ayat ini dikutip. Konteksnya bukan itu ya saudara ya. Bukan untuk mengeksploitasi. Tapi bagaimana bumi ini kita rawat, tapi juga di sisi lain juga kita manfaatkan hasil buminya. Nah, tapi konteksnya kita mau lebih menekankan bahwa Allah itu memberkati mereka, saudara. Itu desain Tuhan, janji Tuhan untuk memberkati. Tetapi yang jadi masalah adalah di dalam perjalanannya manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka melanggar perintah Allah, mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa akibatnya dan mereka bersembunyi. Di dalam ketelanjangan mereka, mereka membuat baju dari daun-daun itu. Tetapi yang menarik apa? Harusnya kalau orang bikin salah, dia yang datang untuk minta maaf. Lah ini malah ngumpet ya. Mereka main petak, umpet. Nah ini permainan tradisional pertama di muka bumi, saudara. Petak, umpet. Dan main petak umpetnya sama Tuhan lagi kan. Agak lain ini manusia ya. Tuhan maha tahu, mereka ngumpet. Tetapi Tuhan di dalam kemurahannya, Tuhanlah yang berinisiatif mencari Adam dan Hawa. Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Pertanyaan saya, Tuhan tahu nggak di mana mereka? Tahu sebenarnya. Dan bisa aja Tuhan bilangin, tolong malaikat tangkap nih orang-orang. Mereka sudah melanggar perintah saya. Yuk kita bakar hidup-hidup. Kita buat manusia yang lebih keren dari mereka. Bisa nggak? Bisa aja. Tapi Tuhan yang penuh kasih. Manusia yang bikin salah. Tuhan justru yang memulihkan perjanjian itu. Dan di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 15 saudara. Janji pemulihan itu sudah dinubuatkan. Bukan di dalam kitab nabi-nabi. Tetapi justru di dalam kitab Kejadian. Di situ dikatakan, Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 15. Bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah ini kan
Kejadiannya adalah ketika Adam, Hawa, dan ular itu tanda kutip disidang sama Tuhan. Ya kan? Dan tapi di tengah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh manusia itu, Tuhan janjikan sebuah rancangan pemulihan. Di mana keturunan manusia itu akan meremukkan kepala ular. Dan penggenapannya itu kapan, saudara? Ribuan tahun jauh setelahnya ketika Yesus tergantung di kayu salib. Lewat pengorbanannya kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis telah dihancurkan. Kepala ular itu diremukkan. Amin. Tetapi di saat yang bersamaan, tumitnya juga harus remuk oleh patukan ular itu. Yesus benar-benar mati di kayu salib. Tetapi syukur kepadalah 3 hari kemudian ia bangkit dari antara orang mati. Nah, inilah rancangan pemulihan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Penebusan dan keselamatan. Dan karena ini bicara tentang Natal, saudara, maka janji penebusan itu digenapinya juga melalui kedatangan Yesus Kristus. Ini ada beberapa ayat yang tentunya familiar, menjadi ayat-ayat nubuatan tentang kedatangan Yesus. Mulai dari kelahiran Yesus, lahirnya dari seorang perawan, dari Yesaya pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda, ya bahasa aslinya itu Almah, ya perempuan yang masih perawan, masih virgin, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini Yesaya itu 600 tahun sebelum kedatangan Yesus. Mika 5 ayat 1, kelahirannya di Bethlehem. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini 700 tahun sebelum kedatangan Mesias, saudara. Dan di dalam Yesaya 9 ayat 5, kelahirannya dengan berbagai gelar dan otoritasnya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow. Dan masih banyak nubuatan-nubuatan lain yang tertulis di dalam perjanjian lama, digenapi melalui Yesus Kristus. Dan yang menarik dari nubuatan, saudara, para penulis di kitab perjanjian lama gak pernah janjian, yuk kita tulis satu pribadi yang namanya Yesus. Mereka gak tahu siapa Mesias yang akan datang. Tetapi kalau saudara perhatikan, itu benang merahnya itu terhubung satu dengan yang lain. Ratusan tahun, lokasi yang berbeda, ratusan bahkan ribuan tahun, lokasinya berbeda-beda, zamannya berbeda-beda. Tapi menunjuk kepada satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Dan itulah janji akan penebusan dan keselamatan. Amin, saudara. Itu yang pertama. Sudah digenapi di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara, ada yang namanya janji pemeliharaan dan penyertaan. Bilang sama saya, pemeliharaan, penyertaan. Nah, ini yang kita alami, saudara. Ini yang sedang digenapi di dalam kehidupan kita. Dan yang menarik di dalam firman Tuhan bahwa janji Tuhan itu bukan hanya berkaitan dengan kehidupan kekal. Ya, mungkin kita percaya ya bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak binasa, dipindahkan dari neraka kepada surga. Itu betul, saudara. Tetapi yang namanya hesed Allah, kasih perjanjian itu adalah satu paket lengkap, saudara. Full package. Bukan cuma keselamatan kekal, tetapi juga pemeliharaan dan penyertaan selama kita hidup di dunia. Nah, makanya di dalam 1 Timotius 4 ayat 18 dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Ingat, terbatas gunanya bukan berarti tidak ada gunanya. Ya, tadi saya ngobrol ya, kita ngobrol banyak ya Pak ya, bahwa kita udah mulai harus memperhatikan pola makan, hidup sehat. Nah, biasa 30 ke atas tuh obrolannya udah lain ya saudara ya. Udah ngomongin soal kesehatan. Karena ya memang kita hidup di dalam tubuh jasmani ini
Dan kita perlu menjaganya sebaik mungkin, saudara. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi janji Tuhan itu berlaku bagi hidup yang akan datang maupun juga hidup hari ini. Nah, maka dari itu pentingnya untuk kita beribadah, saudara. Untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Karena tanpa janji Tuhan, kita akan menghadapi banyak persoalan, pergumulan. Dan kita tidak punya harapan untuk terus melangkah. Nah, tetapi di dalam janji, ingat, di situ juga mengandung perintah, saudara. Di balik janji, pasti sebelumnya ada perintah. Nah, kadang orang terlalu fokusnya itu sama janji. Kita suka klaim janji Tuhan, benar nggak? Tapi pertanyaannya, perintahnya sudah dijalani belum? Contoh yang paling sederhana di dalam Matius 6 ayat 33. Ini ada kalimat perintah tapi juga ada janji. Dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mana yang perintah, saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka janjinya semua akan ditambahkan. Nah, kita kan paling suka klaim janji Tuhan kan? Wah, udah kayak asuransi aja tuh Tuhan diklaim-klaim ya. Tapi pertanyaan saya, sudahkah preminya kita bayar? Preminya itu apa? Ya lakukan perintahnya. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Percayalah Tuhan gak perlu ditagih, saudara. Tuhan gak perlu diingetin. Ya, janjinya pasti digenapi. Bilang kanan kirinya, kan yang sering lupa kita. Jadi kita yang sering harus diingatkan, ya, mengingatkan sesama, mengingatkan diri sendiri untuk lakukan bagian kita, melakukan perintahnya. Nah, selain janji akan pemeliharaan juga ada penyertaan, saudara. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 sampai 17, bahwa Tuhan yang Allah yang Immanuel itu menggenapi janjinya melalui kehadiran Roh Kudus di hidup kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan apa, saudara? Akan diam di dalam kamu. Allah yang Immanuel itu bukan hanya Allah yang berjalan di depan kita, berjalan di samping kita, atau bahkan di belakang kita. Tetapi dia Allah yang ada di dalam kita. Bayangkan, saudara, Allah yang Maha Kudus itu mau tinggal di palungan yang hina ini. Ya, lagu Natal ada yang katakan, seperti palungan layakkanlah hatiku untuk menyambutmu, Yesus. Tetapi Yesus, Tuhan itu sendiri dalam rupa Roh Kudus mau tinggal di hidup kita. Dan yang menarik, dia bukan cuma tinggal di dalam kita, tetapi bersama dengan kita selama-lamanya. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang di luar konteks, di luar box yang dimengerti oleh orang-orang di perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian lama, Roh Kudus pun berkarya di dalam hidup seseorang. Tetapi inhabitasi Roh Kudus di dalam diri seseorang itu sifatnya sementara, saudara. Waktu Saul mau dipakai Tuhan, diurapi Tuhan menjadi raja, Roh Tuhan penuh atas Saul. Tetapi waktu Saul jatuh ke dalam dosa, dia tidak lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Roh itu bisa meninggalkan dia. Bahkan seorang Daud pernah berseru kepada Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus bisa datang dan pergi dari hidup seseorang. Tetapi janji Allah di dalam perjanjian baru, Hesetnya berkata apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Roh itu senantiasa setia di dalam kita. Bahkan di dalam titik terendah hidup kita, roh itu pun tetap ada di dalam kita, saudara. Sekalipun mungkin dalam keadaan yang berduka, tetapi roh itu tetap setia menemani kita, menguatkan kita kembali untuk bangkit, saudara. Dia bukan roh yang check in saat kita taat dan check out saat kita gagal taat.
Jadi check in, check out gitu. Enggak. Dia roh yang tetap di dalam kita. Amin saudara. Nah kalau Allah dalam rupa Roh Kudus sudah sedemikian setia dalam hidup kita. Maukah kita juga belajar taat dan setia kepadanya? Ya, bukan intimidasi, bukan ancaman saudara yang mengubahkan manusia. Tapi realita bahwa Allah yang setia di dalam headsetnya itu senantiasa ada di dalam kita. Itulah yang mendorong kita untuk aku mau setia sama Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau bertobat lebih sungguh lagi bagi Tuhan. Amin saudara. Itu yang kedua. Janji yang sedang digenapi adalah janji pemeliharaan dan penyertaan. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Tentunya janji Tuhan mengenai janji kedatangannya kembali. Ya. Jadi yang sudah digenapi, penebusan, keselamatan, sudah digenapi 2000 tahun yang lalu dan sudah kita terima di dalam nama Yesus. Amin. Yang sedang digenapi, perjalanan hidup kita, ya, pemeliharaan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Tetapi yang ketiga, yang terakhir, yang akan digenapi, yaitu apa? Kedatangannya kembali. Pertanyaan saya saudara, masihkah kita menanti-nantikan kedatangannya? Ya, karena semua janjinya itu satu persatu sudah digenapi saudara. Kelahirannya sudah belum? Sudah jelas 2000 tahun yang lalu. Kematiannya sudah. Kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Nah satu lagi nih, kedatangannya kembali. Yang lain sudah digenapi, masa yang ini bohong? Masa yang ini enggak? Pasti digenapi. Nah tapi mungkin saudara berkata, ya elah, saya juga dari dulu dikhotbahinnya begitu, dari zaman saya sekolah minggu, sampai sekarang udah bapak-bapak, udah opa-oma, belum datang juga, gitu kan. Jangan-jangan Tuhan lupa lagi nih. Jangan-jangan Tuhan lalai lagi. Nah tapi di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi apa saudara? Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa Yesus belum datang kembali saudara? Karena bisa jadi jumlahnya belum genap. Masih banyak orang di luar sana yang harus mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan jangan-jangan kitalah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat pemberitaan Injil itu. Tuhan masih sabar menantikan pertobatan saudara. Bukan cuma dari orang-orang di sekitar kita. Tapi jangan-jangan juga dari siapa? Dari kita. Karena seringkali saya tanya khususnya ke anak muda saudara. Siap nggak kalau hari ini Tuhan datang atau Tuhan panggil kamu? Jawabnya mayoritas apa? Belum. Kenapa belum? Belum kawin kak. Ya elah. Belum kawin lagi ya. Dan berbagai macam faktor yang lain. Mungkin aduh saya masih menyimpan kepahitan. Mungkin saya masih menyimpan dosa-dosa tertentu yang saya masih keep dan lain sebagainya. Tetapi anggaplah ini sebagai kesabaran Tuhan. Menanti-nantikan pertobatan kita saudara. Amin. Ya maka jangan tunda pertobatan itu. Mari kembali kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya. Nanti-nantikanlah dia senantiasa saudara. Ingat perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Karena sang mempelai pria belum datang juga, akhirnya apa? Mereka sama-sama ketiduran. Tetapi yang bijak adalah apa? Mereka yang membawa apa? Persediaan minyak. Tetapi yang bodoh adalah yang tidak membawa persediaan itu. Maka dari itu saudara mari di akhir tahun ini kita refleksikan kembali, evaluasi hati kita. Masihkah kita menanti-nantikan kedatangannya? Jangan sampai karena kesibukan saudara, karena rutinitas sehari-hari kita ya, memang hidup butuh uang saudara ya. Tapi jangan sampai kita mengejar uang lebih daripada Tuhan. Sehingga akhirnya kita kehilangan gairah untuk menantikan Tuhan. Dan kadang apalagi saudara yang membuat akhirnya kita kehilangan kerinduan untuk menanti-nantikan Tuhan. Selain kenikmatan hidup ada juga penderitaan saudara. Kadang kemurtatan itu muncul, kemunduran daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa aduh mana nih Tuhan gak tolong-tolong, kok Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan.
Tapi izinkan saya mengingatkan setiap kita saudara bahwa sekalipun engkau harus mengalami penderitaan dalam hidup, tetaplah setia dan berharap kepada Tuhan. Jangan tinggalkan imanmu kepada Yesus. Sekalipun kita mengalami penderitaan, ingat bahwa di balik setiap penderitaan di situ ada kemuliaan. Bahwa di balik salib di situ ada mahkota kehidupan. Bahwa penderitaan kita yang sementara ini itu akan mengerjakan kemuliaan yang kekal. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 Rasul Paulus mengatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Bilang kanan kirinya, masih ringan kok. Ini tapi benar saudara, coba saya bukan artinya mau adu nasib atau memandang rendah penderitaan saudara, enggak. Tapi coba saudara perhatikan di belahan dunia yang lain. Ketika ada anak-anak Tuhan yang harus mempertaruhkan nyawanya demi iman. Sangkali Tuhanmu atau engkau mati. Kalau kita pandang mereka berarti, oh ya emang di Indonesia persekusi karena iman ada sih. Tapi mungkin belum levelnya belum seperti mereka. Ya, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bukankah penderitaan yang ringan yang sementara ini menjadi tidak berarti saudara? Ketika suatu hari muka dengan muka kita akan berjumpa dengan Yesus. Sang kekasih jiwa kita. Mungkin selama ini kita berpikir, oh mahkota kehidupan. Percaya deh di hadapan Yesus mahkota itu menjadi tidak ada artinya saudara. Kita berjumpa dengan Dia. Pribadi yang selama ini karena Engkau Tuhan, aku taat dan setia. Karena Engkau Tuhan, aku tidak mengejar apa yang dunia kejar. Sekalipun itu menarik, menggoda. Tapi aku tinggalkan itu semua, aku sangkal diriku, aku pikul salibku. Demi Engkau aku layani Engkau. Dan saat kita berjumpa muka dengan muka, semua jerih lelah kita terbayar saudara. Karena kita berjumpa dengan Yesus sang kekasih jiwa kita. Amin saudara. Berapa banyak dari kita yang merindukan saat-saat itu? Ketika Yesus katakan, ini hambaku yang setia, aku berkenan kepadanya, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Ya. Dan itu janji yang pasti akan digenapi dalam hidup kita. Maka dari itu saudara, biar kita senantiasa apa? Mensyukuri hesetnya, kasih setianya, janjinya yang sudah tergenapi. Kita belajar menghidupi dan menikmati hesetnya yang sedang digenapi hari-hari ini. Dan kita tetap berpegang teguh pada hesetnya yang akan digenapi. Saudara jangan salah fokus, kita seringkali memandang masa lalu gak bisa move on. Ya kan? Baik itu kegagalan, kita masih ingat-ingat terus. Atau kesuksesan di masa lalu ya kan, enak zamanku toh gitu kan. Waduh kita ingat-ingat terus. Atau jangan-jangan kita belum bisa mengucap syukur dan berbahagia karena kita masih mengejar sesuatu yang ingin kita capai. Ya kan, kalau belum dapat itu saya nggak akan bahagia. Sampai-sampai apa saudara kita lupa bahwa kita punya hari ini untuk dinikmati, untuk disyukuri, untuk dihidupi. Kalau aku ada di minggu terakhir di tahun 2025, minggu depan udah tahun depan loh saudara, udah 2026, ini minggu terakhir. Mari disyukuri, mari ambil waktu untuk benar-benar ngerasain ini semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom saudara, saya percaya saudara diberkati dengan khotbah yang baru saja saudara dengar. Saya rindu berdoa bersama dengan saudara, dimanapun saudara berada yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang sendirian mungkin, atau saudara pertama kali mendengarkan khotbah dan merasakan Tuhan Yesus menjamah hati saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Tuhan jamah hati mereka. Kalau mereka belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuklah dalam hati mereka sehingga mereka boleh memiliki pengenalan pribadi dan mendalam tentang Engkau. Dan kami berdoa Tuhan dimanapun mereka berada, pertemukan dengan gereja lokal yang tepat sehingga mereka boleh bertumbuh imannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara,
Kalau belum ada tempat ibadah yang tepat dan saudara bertumbuh dan diberkati dengan khotbah ini, saudara silakan cari Instagram GBI Puri Indah. Saudara bisa message kami dan kita rindu melayani saudara. Entah doa, konseling, atau sekedar butuh curhat, atau saudara menanyakan informasi mengenai pelayanan, kami siap melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati.